Pemirsa, kembali lagi bersama saya Nabila Rias Putri dalam Java Talk. Hari ini saya meliput langsung dari Surabaya dalam peluncuran pakan udang terbaru milik STP atau Suri Tani Pemuka, anak usaha Java yang bergerak di bidang budidaya perairan. Pasti Sobat Java sudah penasaran kan, kira-kira apa aja sih keunggulan dari produk terbaru ini? Kita tanya langsung sama ahlinya, yuk! Hari ini saya sudah berada di sini bersama Bapak Erwin Suwandi selaku Head of Nutrition and Feed Technology PT STP. Halo Pak. Halo Nabila. Ya, sebelumnya selamat ya Pak sudah berhasil meluncurkan ya produk baru yang katanya nih keunggulannya jauh berbeda dari yang sebelumnya ya. Iya pasti. Ya? Ya. Iya baik. Nah oke. Mungkin sebelum kita bicara tentang keunggulannya Pak, gitu, mungkin kita bisa backstory-nya dulu nih, gitu. Apa sih latar belakang STP mengembangkan produk yang terbaru ini? Namanya apa ini? SGH Max ya? Betul. Betul. SGH Max. Betul. Kira-kira apa ini latar belakang? Jadi begini, industri udang itu kan sangat dinamis ya. Kita melihat 3 tahun terakhir itu produksi udang di Indonesia itu sebenarnya mengalami penurunan. Faktor penyebab utama itu adalah penyakit. Jadi kita tahu budidaya udang Indonesia itu adalah open environment gitu ya. Jadi punya tambak tapi semua tuh terbuka. Jadi pengaruh stres lingkungan. Habis itu muncul trigger penyakit. Setelah itu udang gampang banget lemah dan akhirnya mati gitu tuh. Oleh karena itu muncul ide kenapa kok kita nggak membuat pakan terbaru kita, ya. Jadi kita melihat bahwa ini ada potensi atau peluang untuk menstimulasi respon imun dari udang, supaya udang itu bisa lebih tahan terhadap penyakit, bisa tumbuh lebih maksimal, sama ujung-ujungnya itu adalah meningkatkan produktivitas udang. Oh, oke, baik. Jadi kan biasanya kalau dalam praktik budidaya udang ini kita memperhatikan lingkungannya saja gitu, tapi ternyata itu nggak cukup ya. Iya. Harus dari udangnya ini yang kuat gitu Betul, ya, sehingga betul. bisa kita intervensi dari pakannya ya. Betul. Oke, nah dari produk ini nih yang baru saja diluncurkan SGH Max ya, itu keunggulan utamanya ini apa sebenarnya Pak? Jadi sebenarnya ada 4 poin ya yang kita berikan gitu ya. Unggulan dari SGH Max itu adalah yang pertama pasti untuk meningkatkan kekebalan atau sistem imun udang tersebut gitu ya. Terus kedua adalah meningkatkan kapasitas antioksidan. Karena kita tahu dengan kepadatan tebar yang tinggi, stres lingkungan, otomatis itu udang akan stres gitu ya. Pada saat udang tumbuh itu, pada saat udang molting itu, udang mengalami stres. Sehingga kita perlu asupan micronutrients aditif yang memang untuk membantu udang itu lebih sehat. Terus yang ketiga adalah meningkatkan performance. Karena pada ujungnya adalah petambak udang itu melihat adalah pertumbuhan, bagaimana produktivitas dan sebagainya. Jadi efisiensi pakan itu sangat penting. Dan yang gak kalah penting yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan atraktabilitas ataupun palatabilitas pakan tersebut, sehingga udang cepat makan, pakan itu gak banyak kebuang keluar dari sistem gitu tuh, sehingga tidak mencemari kolam. Jadi aspek keberlanjutannya pun juga tetap ada ya dalam pakan ini. Betul. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Dan ini juga pasti kan kita sudah tahu nih sisi permasalahan yang dihadapi, lalu ternyata STP bisa menghadirkan solusi ya dalam pakan ini. Nah dalam proses ini pasti ada kendala-kendala yang dihadapi ya gitu ya. Kira-kira ada apa aja sih gitu yang sudah dihadapi? Gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau research pakan di udang itu memang agak sulit ya, nggak segampang di ikan. Kalau kita lihat ikan itu kan kita kasih makan dia langsung makan gitu ya. Kalau udang itu kan dia grogotin dulu, dia makan, sehingga itu itu banyak tantangan gitu ya di research udang ini ya. Jadi kendala yang kita hadapi waktu itu adalah bagaimana cara kita untuk mengukur seberapa banyak sih sebenarnya pakan yang dimakan oleh si udang gitu ya. Jadi kita melakukan trial and error, dan ini SGH Max ini kita trial ini nggak cuma dalam waktu setahun 2 tahun gitu. Ini sudah berjalan sekitar hampir mau 5 tahun gitu ya. Okay. Jadi kita memang udah improve, terus kita melakukan
Sebenarnya yang paling sulit itu ada di pemeliharaan ya. Jadi pemeliharaan bagaimana kita tuh memastikan bahwa pakan itu benar-benar kemakan sama si udang, gitu. Jadi formulasi satu hal, hal kedua itu adalah pemeliharaan udang. Oke, Itu. baik. Jadi memang dari STP pun juga selalu konsisten ya untuk mendapatkan formulasi yang paling tepat gitu untuk udang ini ya. Baik. Nah, dan tentunya juga pasti didukung dengan fasilitas penelitian yang mumpuni juga ya. Betul. Ya, kita STP itu punya fasilitas penelitian. Jadi gini, kalau kita melihat udang ya, udang itu kan dia itu bisa memfilter, ya dia bisa memfilter makanan dari lingkungannya ya, seperti pakan alami, seperti fitoplankton, zooplankton dia bisa makan gitu ya. Setelah itu dia juga bisa makan dari pakan ataupun sisa bahan organik yang ada di dasar kolam. Oleh karena itu sistem R&D kita itu ada 3. Yaitu kita mulai dari lab scale ya. Saya bilang itu indoor, clear water system gitu ya. Jadi benar-benar air itu bersih. Jadi yang hanya memberikan efek pengaruh itu hanya dari pakan. Tidak ada pakan alami di sistem tersebut gitu ya. Itu biasa sistemnya sistem tangki gitu ya, dilengkapi dengan alat untuk bisa mengkoleksi, bisa mengumpulkan feses si udang. Setelah kita melakukan dari indoor system, kita baru pindah ke pilot. Pilot itu adalah dia outdoor, kita set up beberapa keramba kecil, tapi dia itu green water. Artinya itu sistem tersebut tuh sebenarnya tuh hampir mirip dengan apa yang ada di komersial gitu ya. Tapi dia skalanya lebih kecil, pilot scale gitu. Sehingga kita melihat apakah ada respon perbedaan dibandingkan dengan yang sistem indoor gitu ya. Karena sistem outdoor itu dia green water, artinya ada asupan pakan selain makanan alami yang ada di lingkungan. Setelah ini udah berhasil, dan kita melanjutkan ke commercial pond. Kita mempunyai beberapa commercial pond yang didedikasi untuk research. Jadi kita benar-benar ini seperti udah tambah komersial, kita lihat seperti apa performanya, seperti apa productivity-nya, parameter kualitas airnya seperti apa, bahkan sampai ke kita ukur efisiensi pakan, pertumbuhan dan sebagainya. Oke, dan itu semua dilakukan di fasilitas penelitian milik STP ya? Iya, namanya Java Aquaculture Research Station yang ada di Banyuwangi. Oke. Yang khusus untuk udang. Java Aquaculture Research Station ya, Iya. JARS ya. JARS. Gitu. Ya. Oke, dan itu apakah hanya untuk pakan udang saja atau bisa ke pakan jenis lain? Iya, kalau yang di Banyuwangi memang titik fokus kita tuh ada di udang, karena kita tahu industri udang Indonesia itu merupakan salah satu produksi udang terbesar di dunia. Betul. Saya bisa bilang sekarang ini mungkin di nomor 4 atau 5 ya. Nah, di skala dunia, di skala dunia ya. Oh. Jadi kita banyak fokus ke riset mengenai di udang. Kita punya lagi JARS yang ada di Purwakarta, itu lebih fokus ke ikan air tawar, seperti ikan mas, ikan nila, ikan lele gitu ya. Dan kita punya juga JARS yang ada di Toba, itu adalah untuk mensupport commercial research buat toba tilapia yang ada di Danau Toba. Memang sebenarnya kita Indonesia negara maritim ya. Kita punya variasi berbagai macam jenis budidaya dan STP ternyata bisa menyediakan solusi untuk berbagai macam juga ya jenis hewan gitu. Untuk dan research based juga semuanya ya. Iya, betul. Baik. Nah, melihat dari perkembangan tren ya di dalam praktik budidaya ini gitu. Kan itu terus berkembang ya gitu. Permasalahan tiba-tiba ada perubahan iklim lah, perubahan ini itu gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana sih STP memastikan bahwa produk STP ini tetap relevan dalam menjawab tren dan kebutuhan dalam praktik budidaya, khususnya di Indonesia ya? Iya, jadi semua itu kita budidaya udang itu sangat bergantung pada sistem pemeliharaan gitu ya. Sekarang ini di Indonesia itu sistem pemeliharaan udang itu adalah direct stocking. Jadi kita punya kolam sekitar 2.500 meter persegi. Habis itu nanti kita beli post larvae dari hatchery, kita langsung tebar ke kolam tersebut gitu ya. Habis itu dipelihara selama 2 bulan, 3 bulan, habis itu dipanen. Itu direct stocking. Sekarang perkembangan tren itu udah mulai mengarah ke sistem nursery. Ya, jadi sistem nursery itu seperti apa? Jadi kolamnya lebih kecil dulu, tapi keparatannya tinggi sekali. Setelah itu, setelah dipelihara selama 30 hari, baru dipindah ke kolam grow out. Nah, dua sistem yang berbeda ini membutuhkan kebutuhan pakan juga yang berbeda gitu ya. Betul. Kalau kita yang direct stocking, kita bisa menggunakan pakan tenggelam, pakan steam pellet
mulai dari starter habis itu grower. Kalau yang di nursery karena keparatan udang itu sangat tinggi sekali, dia memerlukan nutrisi yang lebih tinggi. Dan itu biasanya menggunakan pakan extruder untuk nursery. Jadi 30 hari pertama atau 20 hari pertama itu tidak bisa menggunakan pakan pellet. Jadi harus menggunakan pakan extruder. Setelah pindah ke grow out, itu bisa menggunakan pakan pellet ataupun pakan extruder. Jadi itu sistem sangat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebutuhan pakan yang diperlukan oleh si udang gitu ya. Dan semuanya sudah dimiliki oleh STP ya? Iya. Bincang-bincangnya itu seru banget ya, tapi mungkin ini agak mengakhiri bincang-bincang kita ya, karena memang sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya gitu. Nah terakhir yang paling penting nih, apa harapan dari Pak Erwin untuk SGH Max ini dan juga untuk fasilitas penelitian STP ke depannya? Ya, saya berharap SGH Max ini bisa memberikan benefit ya untuk petambak ya. Karena kalau kita melihat tantangan produksi udang Indonesia itu adalah masih penyakit. Dengan kita memberikan kualitas pakan yang konsisten, dengan di dalamnya itu pakan tersebut udah memberikan kandungan nutrisi yang cukup untuk si udang. Selain itu juga memberikan sistem kekebalan buat si udang ya, sehingga yang kita harapkan adalah petambak itu bisa lebih baik dari sisi produktivitas. Karena pada ujungnya adalah harapan saya adalah untuk meningkatkan produktivitas produksi udang yang ada di Indonesia. Itu harapannya supaya, karena menurut saya udang ini adalah sumber protein seafood yang sangat baik gitu ya. Betul. Jadi kita punya potensi, kita adalah negara kedua terbesar dari sisi coast ya, dari coast itu kita nomor 2 paling besar di dunia setelah Kanada. Jadi kita banyak potensi untuk meningkatkan produktivitas udang tersebut gitu. Oke, semua kunci adalah untuk meningkatkan produktivitas untuk yang udang ya. Oke, baik. That's it. Untuk SGH Max ini sebenarnya kan adalah generasi baru ya dari SGH ya, gitu. Kita sudah dengar tadi bahwa untuk SGH Max ini dia memiliki berbagai macam manfaat. Kita bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya ya. Iya, gitu. Di samping memelihara lingkungannya, tapi juga kekebalan tubuh dari udang itu, lalu juga untuk percepatan perkembangan, meningkatkan produktivitas, dan tentunya untuk pakan udang SGH Max ini juga didukung oleh fasilitas penelitian yang mumpuni ya milik STP, yang tentunya juga didedikasikan untuk memberikan solusi bagi berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam praktik budidaya perikanan, baik udang maupun air tawar juga, air laut juga ya. Hampir semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin atas waktunya. Nabila. Dan Sobat Java juga jangan lupa ikutin giveaway di episode kali ini ya. Caranya gampang banget, tinggal ikutin kuis yang ada di Instagram official Java @java.id dan menangkan hadiah menarik untuk 3 orang pemenang. Hadiah akan diumumkan di Instagram official Java. Terima kasih Sobat Java telah menyaksikan tayangan ini dan sampai jumpa di Java Talk episode berikutnya. Bye!